Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video kimia kelas 11. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai laju reaksi. Pada pertemuan atau pada video yang lalu kita telah membahas laju reaksi sampai dengan persamaan laju reaksi. Nah, untuk mengingatkan kembali gitu ya, untuk persamaan laju reaksi ini biasanya dituliskan seperti ini. V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Dengan K adalah tetapan jenis reaksi, kemudian X yang ada di sini, X di sini ini adalah orde atau tingkat atau pangkat reaksi terhadap pereaksi A-nya, karena di sini adalah pangkatnya A. Kemudian Y di sini adalah orde reaksi terhadap pereaksi B, karena di sini adalah pangkatnya B. Nah, kemudian tadi pada persamaan laju reaksi ini kan ada yang disebut sebagai orde. Orde di sini akan kita lebih lanjut bahas lagi mengenai maknanya dan juga penentuan orde untuk setiap bereaksi. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai makna orde reaksi. Jadi orde reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Jadi ada 3 orde reaksi yang akan kita pelajari, yaitu orde 0, orde 1, dan orde 2. Jadi orde reaksi seperti yang saya sebutkan tadi, dia menyatakan seberapa besar pengaruh konsentrasi dari suatu reaksi. Jadi ketika konsentrasi reaksi itu naik atau konsentrasi reaksi itu turun, pengaruhnya terhadap laju reaksi ini dipengaruhi atau tergantung oleh orde masing-masing dari bereaksi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah orde 0. Jadi reaksi dinyatakan berorde 0 terhadap salah satu reaksinya apabila perubahan konsentrasi reaksi tersebut tidak memengaruhi laju reaksi. Nah, di sini ada kata-kata terhadap salah satu reaksi. Jadi orde dari tiap-tiap reaksi itu bisa sama, bisa beda. Jadi setiap reaksi memiliki orde masing-masing. Kemudian di sini ada kata-kata untuk orde ini adalah perubahan konsentrasi reaksi tersebut tidak memengaruhi laju reaksi. Jadi seberapa besar atau seberapa kecil dari konsentrasi dari reaksi tersebut tidak akan memengaruhi laju reaksi. Jadi ketika suatu reaksi itu memiliki orde 0 di sini atau pangkatnya sama dengan 0, ketika konsentrasi 1 pangkat 0, maka laju reaksinya akan tetap 1. Ketika konsentrasinya diubah menjadi 10 pangkat 0 tetap sama dengan 1. Nah, ketika kita gambarkan dalam grafiknya, ini adalah grafik untuk orde 0, di mana yang garis horizontal di sini adalah konsentrasi dari reaksi, kemudian garis vertikal di sini adalah laju reaksi dari reaksi tersebut. Bisa kita lihat dari konsentrasi 0 sampai dengan konsentrasi yang tak terhingga ini, itu laju reaksinya tetap sama, lurus tidak berubah, tidak naik juga tidak turun. Jadi tetap tidak berubah. Jadi dia konsentrasi 1 atau konsentrasi 10, laju reaksinya tetap sama. Itu untuk orde 0. Nah, yang berikutnya adalah untuk orde 1. Reaksi dinyatakan berorde 1 terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi tersebut. Nah, untuk orde 1 ini dia berbanding lurus. Bagaimana artinya? Nah, jika konsentrasi reaksi tersebut dilipat gandakan, maksud dilipat gandakan ini dua kalikan ya, jadi konsentrasinya 2 kali semua,
maka laju reaksinya menjadi 2 pangkat 1. Ingat orde 1, jadi orde itu digambarkan dalam pangkat, maka dituliskan di sini pangkat 1. Jadi reaksinya konsentrasinya di 2 kali kan, maka 2 pangkat 1 sama dengan 2. Atau dia laju reaksinya 2 kali semua. Contoh yang berikutnya, jika konsentrasinya dilipat 3 kan, jadi 3 kali semula, maka 3 pangkat 1 sama dengan 3. Maka laju reaksinya menjadi 3 kali semula. Kalau kita gambarkan dalam grafik, di sini yang horizontal sama konsentrasi, yang vertikal adalah lajunya. Bisa kalian lihat bahwa grafiknya adalah naik lurus, jadi berbanding lurus. Ketika konsentrasinya naik, maka lajunya juga ikut naik, bisa dilihat. Jadi ketika dia konsentrasi 0, lajunya 0. Ketika konsentrasi misalkan 1, bisa dilihat lajunya ikut naik. Artinya posisinya menjadi seperti ini. Ketika misalkan di sini adalah posisi 10, maka bisa kalian lihat lajunya juga ikut naik sangat tinggi. Jadi untuk orde 1, dia berbanding lurus terhadap konsentrasi dari reaksi tersebut. Orde reaksi yang ketiga akan kita pelajari adalah orde 2. Jadi reaksi dinyatakan berorde 2 terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi tersebut. Jadi merupakan pangkat 2 atau kuadrat dari konsentrasi reaksi tersebut. Artinya, jika konsentrasi reaksi tersebut dilipat gandakan atau misal didua kalikan, laju reaksi akan menjadi 2 kuadrat atau 4 kali lebih besar. Jadi ketika didua kalikan, maka 2 pangkat 2, ordenya 2, maka pangkatnya 2, atau 2 kuadrat sama dengan 4. Contoh berikutnya, ketika konsentrasi dilipat 3 kan, laju reaksinya akan menjadi 3 kuadrat, 3 pangkat 2. Dilipat 3 kan, atau berarti konsentrasinya 3 kali semula, 3 kuadrat sama dengan 9. Maka laju reaksinya menjadi 9 kali lebih besar. Untuk orde 2 ini, grafik yang bisa digambarkan adalah seperti ini. X ingat adalah konsentrasi, V di sini adalah laju reaksi. Jadi bisa dilihat berbeda dengan orde 1. Untuk orde 2 ini grafiknya melengkung. Jadi dia melengkung naik drastis seperti itu. Jadi ketika dia 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Nah, ketika di 100 kali lipatkan konsentrasinya, 100 pangkat 2 adalah 10.000. Jadi bisa dilihat laju reaksinya berlipat-lipat dari yang semula. Itu adalah makna dari orde reaksi, di mana yang kita pelajari adalah orde 1, orde 2, dan orde 0. Nah, contoh, untuk lebih memahami mengenai orde reaksi, saya akan berikan contoh. Suatu reaksi berorde 2 terhadap salah satu reaksinya. Bagaimanakah pengaruhnya terhadap laju reaksi apabila A. Konsentrasi reaksi itu dilipat 3 kan, B. Konsentrasi reaksi itu diperkecil 2 kali. Pada soal ini bisa dilihat bahwa ordenya adalah orde 2. Jadi pangkatnya adalah pangkat 2. Mari kita jawab. Jadi reaksi berorde 2 berarti laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi tersebut. Untuk yang A, yang ditanyakan adalah ketika konsentrasinya dilipat 3 kan. Maka konsentrasinya 3 kali semula, 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi laju reaksinya adalah 9 kali lebih cepat. Untuk yang B, ketika konsentrasi reaksi itu diperkecil 2 kali atau konsentrasinya adalah setengah dari semula, maka laju reaksinya adalah setengah kuadrat atau sama dengan 1/4. Maka laju reaksinya 1/4 kali dari laju yang
semula. Bisa dilihat ya, jadi kalau order 2 pangkatnya adalah 2. Kalau order 2 pangkatnya adalah 2. Tinggal lihat konsentrasinya bagaimana. Kalau di 2 kalikan berarti konsentrasinya 2 kuadrat. Kalau di 4 kalikan berarti laju reaksinya 4 kuadrat. Seperti itu. Nah, contoh yang berikutnya. Nah, reaksi 2NO2 gas plus H2 gas menjadi N2O gas plus H2O gas mempunyai persamaan laju V sama dengan K kali konsentrasi NO2 kuadrat kali konsentrasi H2. Berdasarkan informasi tersebut, lengkapi tabel berikut. Bisa dilihat dari tabel ini diketahui ada percobaan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari percobaan 1 itu sudah diketahui bahwa konsentrasi NO2-nya adalah 1 molar, konsentrasi H2-nya 1 molar, dan laju reaksinya adalah X meter per sekon. Kalian diminta untuk melengkapi laju reaksi pada percobaan 2, 3, 4, dan 5. Nah, mari kita jawab bagaimana yang harus kita lakukan. Nah, reaksi di atas memiliki persamaan laju V sama dengan K kali konsentrasi NO2 kuadrat kali konsentrasi H2. Masukkan nilai konsentrasi per reaksi dan laju reaksi pada percobaan 1. Kenapa percobaan 1? Karena percobaan 1 ini sudah komplit datanya. Diketahui masing-masing konsentrasi dan juga sudah diketahui lajunya. Jadi kalau kita masukkan nilai-nilai konsentrasi di sini, kita akan mendapatkan nilai K dari persamaan laju. Ini persamaan lajunya, laju reaksinya diketahui, konsentrasi masing-masing zat diketahui, yang belum diketahui adalah K. Maka dari percobaan 1 ini kita bisa mengetahui nilai K atau tetapan laju reaksi. Dari percobaan 1 bisa dilihat di sini V-nya sama dengan X, sama dengan K, kali konsentrasi NO2-nya di sini adalah 1 kuadrat, kali konsentrasi H2-nya adalah 1. Maka diperoleh nilai X sama dengan K. Atau tetapan laju reaksinya adalah sama dengan X. Jadi K-nya sama dengan X. Dari data itu kita peroleh bahwa ini ya, dari tadi persamaan lajunya adalah V sama dengan K kali konsentrasi NO2 kuadrat kali konsentrasi H2. K-nya sama dengan X tadi. Kita masukkan nilai ini ke persamaan laju yang di atas. Maka didapatkan V sama dengan X kali konsentrasi NO2 kuadrat kali konsentrasi H2. Untuk menentukan nilai laju reaksi pada percobaan 2-5, kita tinggal memasukkan nilai konsentrasi dari setiap reaksi ke dalam persamaan V sama dengan X kali NO2 kuadrat kali konsentrasi H2. Maka untuk percobaan 2, laju reaksinya adalah X kali 1 kuadrat kali 2. Maka laju reaksi pada percobaan 2 adalah 2X. Untuk percobaan 3, kita masukkan nilainya, didapat laju reaksinya adalah 4X, kemudian kita pada percobaan 4 dimasukkan konsentrasi dari reaksinya, diperoleh lajunya adalah 8X, untuk percobaan 5 diperoleh nilai laju reaksinya adalah X. Maka tabelnya seperti ini. Jadi tadi konsentrasi dari setiap reaksinya ini dimasukkan ke dalam nilai konsentrasi ini. Percobaan 2, konsentrasinya 1 untuk NO2 NO2, kemudian untuk H2 nilainya 2 di sini. Maka 1 kuadrat kali 2 kali X, 2X. Seperti itu. Jadi nilai konsentrasinya ini dimasukkan ke dalam persamaan laju reaksi. Nah, kemudian yang akan kita bahas berikutnya adalah menentukan persamaan laju. Jadi persamaan laju reaksi tidak dapat ditentukan dengan stoikiometri reaksi. Jadi kita tidak bisa menentukan dengan
perbandingan mol koefisien, kemudian menggunakan mula-mula reaksi sisa itu tidak bisa, tapi hanya bisa melalui percobaan. Salah satu cara menentukan persamaan laju reaksi adalah dengan metode laju awal. Dengan metode ini, laju reaksi pada awal reaksi diukur dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, contohnya seperti ini. Ada data laju reaksi ion amonium dengan ion nitrit pada 25 derajat Celcius. Terjadi reaksi NH4+ aqueous plus NO2- aqueous menjadi N2 gas plus 2H2O. Nah, ada tabel seperti ini, tabel percobaan 1 sampai dengan 6. Ada konsentrasi awal ion NO2- dan konsentrasi awal ion NH4+, dan juga laju awalnya. Ya, jadi pada tabel ini bisa dilihat ada bervariasi konsentrasi NO2- dan NH4+, juga laju awal dari reaksi-reaksi ini. Pada percobaan 1, 2, dan 3, ini dimaksudkan untuk menentukan orde reaksi terhadap ion NO2-. Bisa dilihat pada reaksi 1, 2, 3 ini, konsentrasi ion NO2- ini diubah-ubah, bisa dilihat. Jadi dia berubah. Kemudian konsentrasi NH4+-nya ini sama, 0,2, 0,2, dan 0,2. Dengan demikian, perubahan laju yang disebabkan karena perubahan konsentrasi NO2 bisa diketahui. Kemudian, pada percobaan 4, 5, dan 6, bisa dilihat ini digunakan untuk menentukan orde reaksi terhadap ion NH4+. Kenapa? Bisa kalian lihat di sini, konsentrasi ion NH4+ di sini bervariasi, jadi diubah-ubah. Sedangkan konsentrasi ion NO2- di sini adalah tetap. Jadi bisa dilihat percobaan 4, 5, dan 6 ini digunakan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh dari perubahan konsentrasi NH4+ terhadap laju reaksi dari reaksi ini. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan laju reaksi dengan daftar percobaan tersebut? Dari persamaan reaksi NH4+ plus NO2- menjadi N2 dan 2H2O, misalkan kita tulis persamaan lajunya seperti ini. P sama dengan K kali konsentrasi NH4+, karena reaksinya adalah ada NH4+, pangkat X, jadi X di sini adalah orde dari NH4+, kali konsentrasi NO2-, karena di sini reaksinya ada NO2-, pangkat Y. Y di sini adalah orde reaksi dari NO2. Orde reaksi terhadap NH4+ yaitu X dapat ditentukan dengan membandingkan dua percobaan dengan konsentrasi NO2 yang sama. Misalnya percobaan 5 dengan percobaan 4 atau percobaan 6 dengan percobaan 4. Jadi orde reaksi NH4+ atau X di sini itu bisa ditentukan dengan data percobaan yang konsentrasi NO2-nya sama. Jadi kebalikan ya, kalau kita mau menentukan NH4+, kita menggunakan percobaan yang NO2-nya sama. Nah, dengan cara membandingkannya adalah membandingkan persamaan lajunya. Jadi tadi karena kita menggunakan percobaan 5 dan 4 misalkan, nah percobaan 5 dan 4 maka V5 atau laju reaksi yang kelima kita bandingkan dengan laju reaksi yang pada reaksi yang keempat.
Maka V5 per V4 sama dengan K, tadi persamaan lajunya adalah K kali konsentrasi NH4 plus pangkat X. Jadi pada percobaan 5 ini, konsentrasi NH4 plusnya adalah 0,0404 pangkat X kali konsentrasi dari NO2 min pada percobaan 5 ini, yaitu 0,2 Y. Kemudian pada percobaan 4, V4 K itu kali ini adalah konsentrasi NH4 plus pada percobaan 4 pangkat X kali konsentrasi NO2 min pada percobaan 4 pangkat Y. Ini ordernya NO2 min. Konsentrasi NH4 plus dan NO2 min pada percobaan 5 dan 4 ini dimasukkan ke persamaan pembanding. Kemudian dicoret-coret yang memiliki nilai sama. Bisa kalian lihat di sini ada nilai yang sama dari atas dan bawah itu. Maka kita bisa coret K karena atas dan bawah sama, maka kita coret. Kemudian konsentrasi NO2 min-nya ini karena sama, maka bisa kita coret juga. Nah, maka bisa dimasukkan nilai V5 dan V4-nya atau laju reaksi 5 dan laju reaksi 4, yaitu 21,6 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 10,8 kali 10 pangkat min 7. Itu bisa dilihat di sini 0,0404 pangkat X per 0,0202 pangkat X. Kalau kita coret-coret, ini ada ditemukan 2 kalau kita bagi 2 pangkat X. Maka diperoleh ketika kita bagi yang V5 per V4 ini diperoleh nilai 2. 2 sama dengan 2X. Maka nilai X-nya berapa? Biar 2X sama 2 pangkat X sama dengan 2. Maka X-nya adalah sama dengan 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kode reaksi terhadap NH4 plus adalah sama dengan 1. Nah, kode reaksi terhadap NO2 min yaitu Y dapat ditentukan dengan membandingkan dua percobaan dengan konsentrasi ion NH4 plus yang sama. Jadi ini kebalikannya. Kalau kita ingin menentukan order reaksi terhadap NO2, maka gunakanlah percobaan yang konsentrasi ion NH4 plusnya adalah sama. Seperti itu. Misalkan percobaan 2 dan percobaan 1 atau percobaan 3 dengan percobaan 1. Kita akan digunakan percobaan 2 dan percobaan 1. Maka gunakan pembanding laju reaksi dari kedua reaksi ini. V2 per V1 sama dengan K. Jadi di sini ini adalah konsentrasi dari NH4 plusnya pada percobaan 2 kali pangkat X kali 0,0202, yaitu di sini adalah konsentrasi NO2 min pada percobaan 2 pangkat Y, kemudian dimasukkan K kali 0,200 pangkat X, ini adalah konsentrasi NH4 plus pada percobaan 1, dan kalikan konsentrasi NO2 min pada percobaan 1, yaitu 0,0100 pangkat Y. Sama, kita coret-coret nilai yang sama, karena K kali 0,02 pangkat X ini sama atas bawah, kita bisa coret. Gitu ya. Kemudian dimasukkan nilai laju reaksi percobaan 2 dan percobaan 1, 10,8 kali 10 pangkat min 7 per 5,7 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 2Y. Ini kalau kita bagi 0,02 bagi 0,01 adalah 2. 2 pangkat Y. Gitu ya. Nah, bisa dilihat 2 sama dengan 2Y. Maka Y sama dengan 1. Pada reaksi terhadap NO2 min adalah sama dengan 1. Jadi persamaan laju reaksinya adalah sebagai berikut. V sama dengan K kali konsentrasi NH4 plus. Di sini tidak dituliskan pangkat 1 karena kalau untuk order 1 itu tidak perlu ditulis. Jadi kalau order 1 tidak perlu ditulis. Jadi kalau tidak ada tulisannya seperti ini maksudnya adalah order 1. Gitu ya. Jadi persamaan lajunya adalah V sama dengan K kali konsentrasi NH4 plus kali konsentrasi NO2 min. Nah,
Selanjutnya, nilai tetapan jenis reaksi K dapat ditentukan dengan mensubstitusikan salah satu data percobaan ke dalam persamaan laju reaksi P sama dengan K kali konsentrasi NH4+ kali konsentrasi NO2 min. Misalnya, kita gunakan data percobaan 1, maka nilai K bisa kita hitung. Jadi, tinggal dari percobaan 1 itu kita masukkan nilai-nilainya ke persamaan yang sudah ditemukan ini. Maka 5,4 kali 10 pangkat min 7 meter per sekon sama dengan K kali 0,2 molar kali 0,01 molar. Peroleh nilai K sama dengan 2,7 kali 10 pangkat min 4 molar pangkat min 1 sekon pangkat min 1. Maka nilai K-nya untuk percobaan ini, untuk data ini adalah berikut. Jadi data percobaan manapun yang disubstitusikan akan menghasilkan nilai K yang sama. Jadi bisa dicoba kalian kalau ingin membuktikan percobaan dengan percobaan 2 atau percobaan 3, boleh dicoba. Jadi persamaan laju reaksi secara lengkap bisa ditulis sebagai berikut. P sama dengan, jadi K-nya, nilai K-nya itu dimasukkan ke persamaan laju reaksinya 2,7 kali 10 pangkat min 4 kali konsentrasi NH4+ kali konsentrasi NO2 min. Ya. Dengan mengetahui persamaan laju reaksi tadi, maka laju reaksi dengan berbagai konsentrasi itu dapat diramalkan. Misalkan diberikan suatu data bahwa konsentrasi ion NO2 ini adalah 0,3 dan konsentrasi ion NH4+-nya adalah 0,5 molar. Kalian diminta untuk menentukan laju reaksinya, maka tinggal dimasukkan saja dengan persamaan laju reaksi V sama dengan 2,7 kali 10 pangkat min 4 kali konsentrasi NH4+ kali konsentrasi NO2 min. Tinggal kita masukkan 2,7 kali 10 pangkat min 4. Nah, konsentrasi NH4-nya dan konsentrasi NO2-nya dimasukkan 0,3 kali 0,5. Diperoleh V sama dengan 4,05 kali 10 pangkat min 5 molar per sekon. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau misal ada data berapakah laju reaksinya ketika konsentrasi NO2 min dan NH4+ masing-masing 10 molar. Nah, itu bisa diramalkan laju reaksinya dengan memasukkan data ke persamaan laju reaksi yang sudah ditemukan. Ya, kemudian ada contoh berikutnya, yaitu contoh menentukan laju reaksi. Misalkan ada nitrogen oksida atau NO bereaksi dengan hidrogen atau H2 membentuk dinitrogen oksida atau NO2 dan uap air H2O menurut persamaan reaksi 2NO gas plus H2 gas menjadi N2O gas plus H2O gas. Pengaruh konsentrasi NO dan H2 terhadap laju reaksi diperoleh sebagai berikut. Nah, bisa dilihat ada data percobaan 1 sampai dengan 3, kemudian ada data konsentrasi awal dari NO dan H2 dan juga laju awal dari setiap percobaan. Nah, kalian diminta tentukan order reaksi terhadap NO, tentukan order reaksi terhadap H2, kemudian persamaan laju reaksinya, kemudian order totalnya, kemudian ditentukan nilai K-nya, dan tentukan laju reaksinya ketika konsentrasi NO dan H2 masing-masing 0,5 molar. Nah, misalkan dari percobaan ini, kita tuliskan persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat X. X di sini adalah laju dari NO kali H2 pangkat G. Di sini adalah order dari H2. Nah, dari soal yang pertama diminta untuk menentukan order terhadap NO. Tentukan dari percobaan dengan konsentrasi H2 yang sama. Jadi bisa dilihat konsentrasi H2 yang sama adalah percobaan 1 dan 2. Maka kita bisa gunakan percobaan 1 dan 2. Jadi
Kita bandingkan percobaan 1 dan 2. V2 per V1. Kita masukkan nilainya, nilai dari konsentrasinya ke persamaan laju ini. 12,8 kali 10 pangkat min 3X kali 2,2 kali 10 pangkat min 3Y per K kali 6,4 kali 10 pangkat min 3X kali 2,2 kali 10 pangkat min 3Y sama dengan, jadi ini V2 dan ini adalah V1. 1,0 kali 10 pangkat min 4 per 2,6 kali 10 pangkat min 5. Nah, yang sama bisa kita coret-coret di sini. Nah, akan diperoleh 2X jadi 12,8 kali 10 pangkat min 3X per 6,4 kali 10 pangkat min 3X. Ini kalau dibagi adalah dapat 2X. Nah, sedangkan yang ini kita bagi dapat nilai 4. Maka X-nya adalah 2. Jadi 2 pangkat X sama dengan 4, maka 2 pangkat berapa sama dengan 4? Maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. X-nya atau pangkat di sini sama dengan 2. Jadi order reaksi terhadap NO adalah sama dengan 2. Kemudian yang B, diminta menentukan order reaksi terhadap H2. Maka kita gunakan data percobaan yang NO-nya adalah sama, konsentrasi NO-nya adalah sama, yaitu percobaan 1 dan 3. Nah, pada percobaan 1 dan 3 kita masukkan nilai dari setiap konsentrasi dari masing-masing reaksi. Kita dapatkan data seperti ini, maka yang sama tinggal kita coret-coret. 2Y pangkat Y sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 1, atau order reaksi terhadap H2 adalah sama dengan 1. Nah, yang C diminta untuk menentukan persamaan lajunya. Tadi kan masih P sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat X kali konsentrasi H2 pangkat Y. Nah, sudah diperoleh order dari NO dan order dari H2. Maka persamaan laju reaksinya adalah P sama dengan K kali konsentrasi NO kuadrat kali konsentrasi H2. Karena untuk yang order H2 adalah sama dengan 1, angka 1 tidak perlu dituliskan. Jadi order 1 tidak perlu dituliskan. Kemudian yang D ditanyakan order reaksi total. Tadi order reaksi NO adalah 2. Ya. Order reaksi NO adalah 2, order reaksi H2 adalah 1, tidak dituliskan di sini. Tinggal kita masukkan 2 plus 1 sama dengan 3. Jadi order reaksi totalnya adalah 3. Nah, dari persamaan laju reaksi P sama dengan K kali NO konsentrasi NO kuadrat kali konsentrasi H2, maka nilai K-nya sama dengan V per konsentrasi NO kuadrat kali konsentrasi H2. Dari percobaan 1 kita masukkan saja, boleh dari percobaan 1 boleh, percobaan 2 boleh, percobaan 3 boleh. Nanti akan diperoleh nilai K yang sama. Nanti kalian bisa membuktikan di rumah. Diperoleh atau dimasukkan dulu nilainya dari percobaan pertama. Nah, diperoleh data K sama dengan 288,5 molar pangkat min 2 sekon pangkat min 1. Kemudian yang F persamaan laju reaksi lengkapnya adalah gitu ya. Maka V sama dengan 288,5 kali konsentrasi NO kuadrat kali konsentrasi H2. Jadi nilai K-nya tinggal kita masukkan ke sini. Nilai K-nya tinggal dimasukkan ke persamaan laju reaksinya. Nah, jika NO konsentrasi NO-nya 0,5 molar, konsentrasi H2-nya juga 0,5 molar, jadi tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Maka diperoleh nilai V sama dengan 288,5 kali 0,5 kuadrat kali 0,5. Maka diperoleh 36,05 molar per sekon. Jadi laju reaksinya 36,05 molar per sekon. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.